banyak orang bilang ya cinta itu hakikatnya unconditional, tanpa syarat. Ketika banyak syarat ya kemungkinan patah hatinya besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Plus. Dan kita kedatangan Mas Fakhrudin Faiz. Apa kabar, Mas? Baik ya. Wah, senang di Dialog Positif Plus ini kita biasanya tatap layar kan, Mas. Ini sekarang ngobrol langsung gitu. Memang vibes ngobrol langsung tuh nggak bisa digantikan ya, Mas ya? Lebih asik. Lebih asik, terus lebih dapat dan lebih kena. Apalagi topik kita bicaranya sekarang tentang patah hati. Ini topik yang kayaknya banyak di request gitu ya, tentang berbicara masalah patah hati. Oke, kita udah ngomongin tentang jatuh cinta dan kita sekarang menuju kepada patah hati. Ini menarik gitu. Nah, apa sih sebetulnya kenapa kita menyebutnya patah hati gitu ya? Karena apakah karena jadi patah kan kalau di emoticon tuh ya ada yang gerek gitu ya, nah gitu. Apa sih filosofi patah hati itu apa sih, Mas Faiz? Iya, sebenarnya hakikatnya patah hati itu kan kekecewaan, keputusasaan, kemarahan mungkin orang yang mencintai karena keinginannya dalam cinta itu terhalangi. Oke. Nggak wujud. Jadi hakikatnya itu sebenarnya. Cuma memang apa mungkin orang itu bisa patah hati dalam cinta? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Jadi kuncinya di keinginan tadi. Kalau keinginan dia dalam cinta itu sebenarnya keinginan-keinginan egonya. Misalnya saya ingin yang saya cintai itu begini, saya ingin dia begitu. Itu keinginan-keinginan ego kita. Kemudian tidak terpenuhi, kemudian kita kecewa. Sebenarnya seperti saya bilang bahwa itu sebenarnya bukan cinta. Kalau masih banyak syarat, banyak keinginan, dan itu mudah sekali orang patah hati. Jadi ketika cinta itu banyak syaratnya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin cinta udah nggak bisa patah hati dong, namanya juga iya, udah cinta, betul ya, Mas ya? Nah, mungkin saja patah hati Mas Abu ketika itu tidak tentang aku tapi tentang dia. Misalnya aku ingin dia itu sehat terus, tapi kok yo saya usahakan selama ini berjuang dia malah gaya hidupnya gitu terus yang tidak sehat. Itu kekecewaannya orang mencintai. Jadi tidak tentang dirinya tapi tentang yang dicintai. Jadi sama ketika misalnya siapalah Rasulullah misalnya. Dakwah ke umatnya kan pernah sampai ditolak, sampai dilempari batu. Itu kan Rasulullah kecewa, sedih, gelisah, meskipun kemudian tidak menghilangkan cintanya. Jadi bedanya orang kecewa dalam cinta antara yang masih egois dengan yang sudah cinta yang mendalam murni itu, orang yang patah hati di cinta yang egois biasanya terus kalau bahasa Jawanya mutung. Mutung itu sudah ganti yang lain saja. Karena keinginan-keinginan egoisnya tidak terpenuhi. Tapi kalau orang yang memang benar mencintai, halangannya apapun, kecewanya seperti apapun, tetap dia akan lanjut mencintai. Karena memang fokusnya dia pada yang dicintai. Seperti Rasulullah tadi, tetap harus saya selamatkan orang-orang ini, harus saya ajak ke jalan yang benar. Berarti kalau bicara masalah penyebab patah hati itu kan egois tadi gitu ya, Mas ya. Iya. Yang sementara harusnya tuh cinta tuh menurunkan egoisme gitu. Iya. Egois itu gimana sih sebetulnya, Mas? Jadi egois itu mengedepankan keinginan sendiri. Sederhananya itu. Jadi ketika orang mencintai seseorang kemudian dia punya idealisme A, B, C, D yang ingin dia paksakan pada yang dicintai, kemudian ternyata kok ini ndak nyambung, ndak jalan, terus dia kecewa. Ya, di situ muncul patah hati tadi. Banyak orang bilang ya cinta itu hakikatnya unconditional, tanpa syarat. Ketika banyak syarat ya kemungkinan patah hatinya besar. Jadi nyari pasangan itu harus begini ya, terus aku mencintai kamu kalau kamu begini. Nah, itu ketika tidak ketemu terus lahirnya patah hati. Maka ya
penting kemudian kita latihan mencintai yang tulus. Latihan ya? Iya, latihan. Karena ini tidak gampang memang. Untuk tidak egois itu kan berat. Kita memang sejak kecil ya terlatih egois, yang kita pikir diri kita sendiri. Wong kita nonton foto aja kan kita nyari yang diri kita sendiri dulu kan. Foto saya mukanya bagus nggak? Yang lain jelek nggak masalah ya? Benar-benar. Mesti nonton aku dulu. Mesti orang itu ingin aku dulu. Nah, cinta mengajarkan kita untuk tidak aku dulu, tapi yang aku cintai dulu. Jadi disitulah kemudian orang sering salah rumus ketika mencintai. Oke, ngomongin salah rumus tuh banyak orang, atau saya sering dengar gini Mas Faiz, kapok untuk mencintai karena dia menjadi korban cinta gitu. Sebenarnya bukan cintanya gitu ya, berarti adalah egoismenya korban gitu ya. Egoismenya sendiri, jadi dia punya target-target sendiri dalam cinta yang tidak terpenuhi. Jadi masih ada akunya. Makanya dalam istilah yang lebih ekstrim itu, cinta yang tulus itu aku mencintaimu dan bahkan aku tidak punya syarat kamu harus mencintaiku balik. Oke, oh itu berat sih kayaknya. Oke, jadi, jadi satu arah gitu. Iya, jadi kayak kan ada orang itu aku mencintaimu, begitu kamu ditolak ya sudah, berarti aku sekarang nggak jadi mencintai, aku tak cari yang lain. Nah, itu berarti yang itu tadi masih belum cinta yang beneran. Orang itu kalau sudah jatuh cinta beneran, mencintai beneran secara tulus, ditolak atau diterima dia enggak masalah. Berarti urusannya bukan diterima atau enggak, tetapi jadi, rasa itu aja tetap ada gitu ya? Rasa itu tetap kita hidupkan. Ya karena ditolak mungkin caraku mencintai berbeda. Kalau kamu menerima, caraku mencintai juga berbeda. Jadi itu cara berpikir ketulusannya di situ. Mungkin karena kalau diterima ya nanti masih bisa bareng-bareng, ngajak apel, ngajak macam-macam. Tapi begitu ditolak ya cara mencintainya beda. Tidak sama seperti kalau diterima. Tapi cintanya tetap hidup. Oke, cintanya tetap hidup. Dan itu perlu diperjuangkan nggak, Mas? Iya, diperjuangkan dalam arti jangan sampai cinta yang dianugerahkan oleh Allah itu kemudian mati atau dibuang. Jadi ketika sudah ada rasa cinta dan dihidupkan itu sebenarnya ya sudah hidup, tidak perlu diperjuangkan, dia tetap hidup asal kita memang tidak secara sengaja membuangnya. Jadi ya karena engkau bukan pasanganku, bukan berarti aku benci kamu. Tapi aku tetap mencintai, tapi dengan cara mencintai yang berbeda. Jadi kuncinya cukup di situ. Kalau itu tulus, ya ini kalau diomongkan gini gampang. Makanya dari saya pikir gimana caranya ya? Iya, jadi kan mau nggak mau kalau mencintai kan pengen ya, balik lagi pengen ya. Pengennya bahwa dia juga menerima apa yang aku berikan dan maksudnya match gitu ya kira-kira. Iya, dan banyak cerita-cerita sebenarnya mengilustrasikan ini. Misalnya mungkin teman-teman pernah baca Laila Majnun misalnya. Laila Majnun, yes. Majnun itu memang kecewa Laila kawin dengan orang lain, tapi dia tidak berjuang untuk merebut Laila dari pasangannya. Karena dia tahu, tapi dia tetap menghidupkan cintanya dengan caranya sendiri. Tidak kemudian dia benci Laila, tidak kemudian dia melakukan pemberontakan, padahal itu banyak ditawari orang. Kamu ingin berontak, kamu ingin menyulik Laila, itu banyak sekali tawaran, tapi tidak. Dia tidak ingin merusak Laila, dia tidak ingin menyusahkan Laila, menggelisahkan Laila. Bahkan ketika dia merasa kehadirannya menyusahkan Laila karena dia sekarang punya istri, ya dia lebih milih hidup di padang-padang pasir terpencil bersama binatang-binatang dan lain sebagainya. Itu caranya dia. Ya, meskipun itu agak berat memang pelajaran seperti ini. Ini menarik kalau sering saya bilang, kita tarik cinta yang semacam ini untuk Allah. Kita itu kan sering banyak pamrihnya kalau sama Allah itu kan. Jadi sekarang yang lagi dengar Mas Faiz intinya, kalau ditolak cinta, ke gurun pasir aja. Menghidupkan sendiri cintanya, biar tidak menyusahkan yang dicintai. Jadi fokusnya orang mencintai itu kan memang tidak ego, jadi kebahagiaannya yang dicintai. Entah lewat apapun, kalau kehadiranku menggelisahkanmu, menyusahkanmu, ya aku tidak akan hadir. Oke. Menarik sekali Mas Faiz, dan itu tuh to love is to liberate gitu ya. Mencintai adalah untuk membebaskan, dan bahkan yang dicintainya nggak mencintai balik, cinta itu tetap harus ada dalam tanda petik gitu ya. Jadi karena tuntutan bahwa engkau juga harus mencintaiku balik itu jenis syarat juga. Syarat egois juga. Unconditional ya? Iya. Nah ini ada yang menarik bahwa adakah hubungan antara cinta yang ditolak atau patah hati berkaitan sama mencintai orang yang salah?
Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tidak pernah kita mencintai orang yang salah, tergantung cara kita mencintai yang tepat pada orang yang kita anggap salah.